Oke teman-teman, selamat datang di channel Etika Hacking Indonesia. Di video kali ini kita akan bahas mengenai AI ya. Kita membahas AI di channel Etika Hacking Indonesia. Sudah pasti kita akan membahas bagaimana peran AI ini akan membantu kita dalam melaksanakan apa yang menjadi tugas kita atau melancarkan apa yang harusnya kita buat gitu. Misalnya kita bug hunter atau kita melakukan pentest, kita bisa menggunakan artificial intelligence ini sebagai asisten kita untuk suatu tujuan atau suatu keperluan tertentu gitu. Nah, terkhusus di video kali ini kita akan bahas mengenai bagaimana artificial intelligence ini akan membantu kita dalam pembuatan worklist. Nah, worklist yang seperti apa? Kalian mungkin sudah lihat di channel ini. Saya sudah membuat worklist ya dengan beberapa metode, tapi itu menggunakan tools yang memang disediakan untuk worklist, tetapi kan itu tidak fleksibel ya, tidak fleksibel dalam arti algoritmanya sudah diatur gitu. Nah, ketika kita menggunakan artificial intelligence ini, kita tinggal mengetikkan yang namanya prompt ya. Prompt itu adalah sebuah perintah yang kita berikan kepada artificial intelligence ini untuk melakukan apa yang kita tugaskan kepada AI itu sendiri gitu. Nah, mungkin bagi teman-teman yang baru ketemu channel Etika Hacking Indonesia, bisa subscribe terlebih dahulu dan di share videonya kalau bisa, di like juga, dan jangan lupa komen kalian mau video kedepannya seperti apa. Bisa komen, nanti saya akan tampung komentar kalian ya. Oke, kita langsung masuk aja. Kita mulai dari yang namanya API ya. Nah, di sini saya sudah tanya AI-nya, apakah kamu tahu tentang endpoint atau suatu API ya? API ini bacanya API ya, Application Programming Interface. Itu adalah titik akhir URL tertentu yang digunakan untuk berkomunikasi dengan server atau layanan tertentu. Oke, sebentar. Oke, jadi endpoint ini merupakan titik akhir ya, titik akhir dari komunikasi dalam suatu server. Itu artinya endpoint ini adalah sesuatu yang sudah dari akhir dari suatu URL itu dalam API. Misalnya API /v1, v2 atau v3 slash baru misalnya admin atau user atau slash, dan di situ biasanya penomoran misalnya user 1, admin 1, user 2, admin 2 gitu. Jadi seperti itu. Nah, sini saya sudah tanyakan, dia paham gitu. Coba kita tanyakan, apakah kamu bisa memberikan saya memberi saja list endpoint dari API yang kamu tahu dari internet atau website. Berikan sebanyak 20 endpoint. Sini kita bisa tunggu dulu. Maaf, saya tidak bisa memiliki akses ya. Nah, tetapi dia punya, namun saya memiliki saya bisa memberikan contoh umum endpoint. Ini adalah contoh umumnya karena dia harus mematuhi juga ya namanya aturan. Nah, di sini kalau kita lihat, kita harus yang namanya mengclear sesuatu yang sebetulnya tidak perlu. Itu yang kayak gini nih, yang ID ini mungkin bisa kita ubah nanti sesuai dengan keperluan kita. Nah, sekarang kita berikan perintah, berikan list API-nya tanpa memberikan get atau post maupun down post atau delete ya, delete metodenya, dan hapus penomoran seperti
nih, dan dia akan mengoreksi hasilnya untuk kita. Nah, jadi diberikan seperti ini ya. Seperti yang saya bilang tadi, ini adalah sebuah endpoint. Nah, kalau kita lihat di sini, endpoint ini kan secara umum ya. Jadi kalau misalnya API /user, nah, harusnya bisa slash di sini baru yang namanya penomoran itu. Nah, kita bisa tanyakan lagi, tapi kita juga bisa ambil yang ini ya. Berikan saya endpoint yang memiliki potensial mengandung informasi yang sensitif dari server. Semoga bisa sih. Mohon maaf saya tidak bisa memberikan informasi tentang endpoint yang memiliki potensi. Nah, dia nggak bisa berikan, jadi kita akan memberikan contohnya. Maksud saya adalah seperti ini, misalnya /API /v1/user/ misalnya apa di sini, apa ya, username apa ya, misalnya username.php, dan mungkin PHP sih, JSON. Saya maksud kita lihat, tidak perlu menggunakan yang sensitif. Tujuan dari ini adalah untuk pembelajaran. Tetap tidak bisa. Oke, kita okekan aja maunya. Sekarang berikan saya 200 contoh API, endpoint API. Di sini kita akan mengembalikan dia kepada yang sebelumnya. Seperti pada aturan sebelumnya, tidak usah memberikan ID-nya ya, kita tidak usah ada ID-nya. Dia masih berjalan ya, banyak banget kita mintanya 200 ya. Oke, kita stop aja dulu di sini biar kita koreksi dulu promnya. Oke, nah ini sudah masuk ke dalam ini ya, masuk ke dalam endpoint. Kenapa saya bilang demikian? Karena kalau teman-teman lihat di sini, misalnya kita ambil saja satu ya, misalnya API v1 user lalu profile. Nah, di sini nanti sebentar ini dia harus menyelesaikan dulu. Nah, profile ya. Jadi nanti, waduh, sabar. Banyak sekali soalnya 200 itu. Saya skip aja dulu biar tidak panjang ini. Oke, sepertinya dia hanya mentok di requestnya ini kan tidak bisa terlalu banyak ya. Nah, saya akan menjelaskan yang saya maksudkan tadi adalah misalnya seperti ini ya. Nah, API yang disebut namanya endpoint itu API v1 dokumen dan details. Nah, artinya apa? Pada details ini adalah endpoint dari dokumen ini, itu dari sebuah API. Coba kita sekarang minta dia untuk membuat endpoint yang lebih
spesifik lagi. Berikan 20. Kita mintanya 20 aja biar tidak terlalu panjang ya. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, ini yang saya bilang tadi. Kalau untuk user, dia memang harus selalu ada ID-nya ya. Ada ID-nya, baru message, baru inbox, seperti itu. Terus kita juga bisa mencari atau memberikan contohnya terlebih dahulu supaya dia mengerti, baru dia berikan beberapa list yang kita biasanya terlewatkan gitu. Misalnya seperti ini kan ya sudah API ya, kita bisa minta dia cari API. Coba kita tanya atau berikan komen supaya dia memberikan yang selain API. Berikan 30 contoh endpoint selain API. Apakah bisa? Harusnya bisa sih. Nah, inilah endpointnya. Yang biasanya normal ya, normal dalam artian ini bisa kita lihat misalnya dashboard. Dashboard ini kan endpoint dari admin, login, dan ada fungsi-fungsinya. Nah, kenapa ini jarang kita coba? Dikarenakan kita sudah tahu ini ya, karena kurang lebih kita sudah memahami yang selain API ini. Tetapi coba kita minta untuk lebih spesifik. Berikan lebih spesifik lagi. Nah, dia akan memberikan yang lebih spesifik lagi. Ini yang selain API ya. Tetapi saya rasa semua yang berhubungan di sini pasti ada kaitannya dengan API. Karena pasti komunikasi data dari sebuah website itu pasti ambilnya dari API, karena API itu semacam interface yang akan menghubungkan data walaupun itu berbeda jenis teknologinya, jenis program yang kita pakai. Tapi kalau kita pakai API itu akan lebih fleksibel. Sekarang kita minta dia untuk membuat suatu nama CGI biasanya, atau DI ya, supaya kita lihat dan kita bisa cari lagi, misalnya seperti yang kita tahu yaitu Git ya. Sekarang berikan list dari CI atau DI sebanyak 30, dan kita minta contohnya seperti .htaccess tidak pakai svg shadow terus etc aja. Ini adalah beberapa file yang biasanya file konfigurasi ya. Di sini ada yang tidak mengandung token, tapi kalau saya tidak salah itu saya beberapa kali cari bug itu saya menemukan di sini tuh ada token aplikasinya itu ya. Aplikasi kalau misalnya web app ya, web app biasanya kalau di sini ada konfigurasi token. Nah, berikan listnya saja, tidak usah disertai penjelasannya. Ini kalau pakai penjelasan kan jadinya terlalu banyak. Nah, di sini bisa kita lihat ya, ini sangat membantu kita sekali ya, karena sebanyaknya kita melakukan belajar, kita pasti akan lupa dengan barang-barang ini. Dalam artian kita kadang ingat, kadang lupa. Nah, kita harus ambil ini dalam suatu file, kita jadikan dalam suatu file gitu ya.
kita minta dulu dia berikan yang lebih spesifik ke Git. Kita akan lihat. Nah, dia akan memberikan yang Git ya. Jadi kita akan buat word list kita dulu. Sini kita lihat. Nah, ini banyak sekali ya. Kita copy aja semuanya, karena ini penting. Ke desktop biar kita nanti atur filenya lebih enak. wordlist.txt. Oke, jadi ini adalah wordlist kita ya, dan jarang sekali ya, saya jarang sekali melihat wordlist yang seperti ini. Walaupun banyak, tetapi itu akan berbeda-beda, dalam artian dia akan terlompat-lompat gitu loh. Kalau misalnya kita punya wordlist tertentu tentang Git misalnya, kita bisa fokus untuk melakukan percobaannya ke Git aja gitu. Oke. Kita berikan list tanpa penjelasan mengenai Git ya, .git container sebanyak, kita aja 50. Kita tunggu. Nah, ini banyak banget ya. Ini bisa teman-teman gunakan untuk melakukan brute force ya, atau fuzzing ya, lebih ininya lebih dekatnya sih fuzzing ya. Kita bisa menfuzzing suatu website yang jadi target kita. Otomatis website yang jadi target kita, kalau kita nonton video di Ethical Hacking Indonesia, otomatis targetnya harus legal, yaitu yang kita sudah punya izin untuk melakukan attack atau melakukan penyerangan. Oke, jadi di sini ada sekitar 50-an ya, 50-an Git. Nah, ini kita ambil aja. Ambilnya kalau teman-teman biar bisa nggak kedapat ini ya, apa namanya, tanda kutip ini, ambil dari sini aja, tarik sampai ke bawah. Oke, kita langsung copy, langsung kita paste. Nah, teman-teman lihat, apakah teman-teman pernah melihat yang namanya wordlist yang lebih spesifik seperti ini? Otomatis ini akan membantu kita ya, sangat membantu kita. Kalau saya sendiri ini sangat membantu saya biasanya akan mencari secara manual ya. Walaupun di suatu website itu ada yang namanya asset node ya. Asset node itu ada di situ, ada yang bentuknya txt, php ya. Intinya itu berhubungan dengan endpoint juga, tetapi dia tidak spesifik gitu, artinya teracak-acak gitu. Menggunakan artificial intelligence ini kita bisa mencari yang lebih spesifik gitu, jadi tidak membuang-buang waktu kita untuk mencoba sesuatu yang sebenarnya sudah terlalu lama ya. Terlalu lama dalam arti itu merupakan hal yang sudah diantisipasi oleh developer gitu, dan otomatis peluang kita atau potensi kita untuk menemukan yang namanya bug itu sangat sedikit gitu. Kita juga bisa tanya seperti ini, berikan list yang endpointnya berformat .xml ya. Nah, kotak as, oke.
kita ambil aja dulu di sini. Mungkin ini problem jaringan. Oke. Kita sudah memiliki akses ke internet. Oke. Apakah kamu punya contohnya? Misalnya apa ya biasanya? Misalnya user.sml. Oke. Jadi di sini dia akan memberikannya. Nah, sekarang berikan list yang sama sebanyak 20. Hanya endpointnya saja. Jaringan saya agak lelet ya. Nah, jadi dia sudah memahami ya. Kita berikan endpointnya saja, tidak perlu menggunakan website, karena ini akan kita gunakan list untuk list. Nah, ini misalnya ya. Nah, di sini dia akan mencari tahu potensi-potensi endpoint yang akan atau yang bisa kita gunakan. Di sini misalnya barang, transaksi, pesan, detail. Tetapi ini bukan yang asli. Artinya apa? Yang bukan yang asli itu seperti apa? Jadi yang namanya word list itu adalah susunan dari atau list dari suatu kata yang dimana itu akan digunakan untuk keperluan cek apakah benar ini ada di suatu website yang sudah kita memperoleh izin untuk melakukan penyerangan, ada apa enggak laporan XML ini. Ternyata kalau tidak ada berarti itu tidak valid ya. Oke, saya rasa kita bisa menggunakan ini aja dulu. Teman-teman bisa mencoba dengan hal-hal lain. Misalnya teman-teman mencoba dengan .json.php, itu sangat bisa, dan teman-teman bisa memperoleh yang namanya seperti ini ya, word list seperti ini, dan ini sangat membantu sekali. Saya sudah menyusun punya saya, word list saya, dan itu sangat membantu saya sekali. Beberapa kali saya menemukan aset yang di internet, itu saya menemukan aset di suatu program di HackerOne, itu sangat membantu saya. Tapi ya, seperti biasa kita harus berurusan dengan orang-orang yang punya website itu. Berurusan dalam arti kita harus negosiasi seperti apa, laporan kita seperti apa ke mereka. Itu menentukan kesuksesan kita untuk menvalidasi bug yang kita cari gitu. Jadi saya kira demikian teman-teman mengenai word list ya, menggunakan yang namanya artificial intelligence. Saya rasa mungkin teman-teman agak aware atau agak agak memikirkan bagaimana karir di dunia cyber security, di dunia hacking ini atau ethical hacking dengan kehadiran AI. Nah, saya harus bilang bahwa AI ini harusnya menjadi sahabat kita dalam bekerja ya. Kalau misalnya kita pikir bahwa AI ini akan mengganti kita, itu kemungkinan itu sangat kecil. Kenapa saya bilang begitu? Karena apa yang dihasilkan mesin di dalam suatu proses mencari celah atau memperbaiki sesuatu, itu tidak bisa kita berikan kepercayaan 100%, harus validasi manusia. Bahkan mesin saja bisa kita manipulasi. Jadi sangat bahaya apabila kita tidak campur tangan dalam hal tersebut. Jadi orang-orang peneliti keamanan juga pasti memikirkan aspek dari keamanan itu sendiri. Bagaimana AI ini
dilatih untuk menjadi pengawas, tapi kemudian AI ini bisa dimanipulasi. Jadi itu sangat bahaya ya. Seharusnya tidak 100%, tetapi jadi teman. AI ini jadi teman kita dalam bekerja. Jadi tidak bisa kita pungkiri juga, memang AI ini juga memiliki kecerdasan yang di luar batas kita ya. Dia bisa menghafal sesuatu dalam hitungan detik, mungkin dia menghafal satu buku itu bisa. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman sudah menonton video ini. Kalau teman-teman yang baru ketemu channel saya di YouTube, kalian bisa subscribe, dan kita akan belajar lagi tentang ethical hacking kedepannya seperti apa, dan kita juga akan membagikan berita-berita mengenai kondisi cyber atau cybercrime, apalah itu, tentang dunia cyber di Indonesia maupun di luar negeri. Karena terkadang kita harus update berita ya. Siapapun yang menggunakan teknologi itu berhak mendapatkan informasi seperti itu, karena kalau kita tidak tahu bagaimana cara mereka melakukan penyerangan, kita akan cukup sulit untuk membentengi diri kita. Jadi seperti itu. Mungkin demikian teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa di like, comment, and di share videonya ke teman-teman kalian. Oke. Next video kita akan bahas mengenai Nmap dan port dalam suatu network. Jadi kita akan membahas itu dulu, nanti di next ya saya akan buat videonya, dan tetap dipantengin aja channel Ethical Hacking Indonesia. Oke, terima kasih. See you in the next video.